Ezra menahan amarah dan membuka pintu dengan kasar. Ketika melihat Vito berdiri di pintu, wajahnya segera menjadi muram. Vito menatap wajah Ezra yang sangat mengerikan dan menakutkan. Dia sedikit resah untuk sementara waktu. Apakah Albert yang sialan itu sudah memberitahu kakak ipar kedua tentang hal tadi malam? Jadi kakak kedua menunjukkan wajah yang buruk padanya. Cepat katakan, Ezra berkata dengan dingin, wajahnya yang tampan dan kejam bercampur dengan kemarahan karena ketidakpuasan. Ezra tidak langsung mengusir pelaku yang tiba-tiba muncul dan mengganggu hal baik antara dirinya sendiri dan istri kecilnya. Itu sudah mempertimbangkan hubungan kakak beradik selama 30 tahun dan berbelas kasihan. Dia hanya membiarkan Vito mengatakannya dengan cepat, dan cepat pergi setelah selesai berbicara. Tetapi kata-kata ini jatuh ke telinga Vito yang merasa bersalah. Telah menjadi makna lain, Vito berpikir bahwa kakak kedua sudah tahu tentang masalah dirinya sendiri dan Albert, karena sebelum Albert pergi, Albert berkata bahwa dia mau menikah ke keluarga Okto. Kakak kedua sedang menunggunya untuk berkata dengan jujur, jika dia berani menyembunyikannya, maka dia sedang mencari mati. Kakak kedua, Vito sangat takut, sehingga dia hampir berlutut di depan Ezra. Dia berkata dengan nada tragis dan menyesal, aku diberi obat tadi malam, jadi aku tidak sadar dan berhubungan dengan wanita itu. Jika itu di hari-hari biasa, aku pasti tidak akan menyentuhnya. Kamu Pergi. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan sejarah romantis kamu, wanita yang kamu provokasi. Kamu selesaikannya sendiri. Jika wanita di luar itu berani mengadu ke keluarga Okto, maka aku tidak akan ampuni kamu. Wajah tampan Ezra ditutupi dengan embun beku yang mengerikan. Setelah mengatakan ini dengan dingin, dia membanting pintu dengan keras dan mengusir Vito. Vito berani mengganggu hal baiknya demi hal kecil seperti ini. Apakah Vito sudah bosan untuk hidup? Ketika Vito mendengar ini, dia sedikit tercengang dan bersemangat. Apakah Albert tidak memberitahu kakak ipar kedua tentang hal tadi malam? Dia berpikir seperti itu, kemudian dia berbalik dan pergi. Dia harus bertindak terlebih dahulu, dan tidak boleh membiarkan Albert memberitahu kakak ipar kedua tentang hal itu. Apa yang dikatakan kakak kedua benar, wanita yang dia provokasi, dia harus menyelesaikannya sendiri. Jika Albert mengadu ke keluarga Okto, maka kakak kedua, orang tua dan kakeknya tidak akan mengampuninya. Ezra naik ke atas, berjalan ke pintu kamar, mengulurkan tangan dan memutar kenop pintu beberapa kali, sangat jelas bahwa pintu dikunci oleh wanita kecil dari dalam. Dia melirik ke bagian bawah tubuhnya yang sudah sangat bersemangat, menepuk pintu, dan berteriak, "Kina, ayo buka pintu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa mendengarnya, aku sudah tidur." Suara tawa Kina datang dari dalam. Dia baru saja mengambil kunci kamar, dan Ezra tidak bisa masuk tanpa kunci. "Cepat buka pintunya, jangan tantang kesabaranku," Ezra berkata dengan sungguh-sungguh dan memperingatkannya. "Aku tidak akan buka pintu, Ezra, kamu jangan tantang kesabaranku," Kina berteriak keras dan riang. Jika dia membuka pintu, maka dia akan menjadi orang yang memohon belas kasihan nanti, dan dia tidak akan sebodoh itu. Ezra masih berpikir tentang 5 kali, 7 kali sehari, bermimpi saja. Kina mendengarkan dengan seksama suara di luar pintu. Setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendengar gerakan apapun, dia menebak bahwa Ezra mungkin pergi ke ruang kerja. Setelah menguap, dia naik ke tempat tidur dan berencana untuk tidur siang. Ada sekilas bayangan hitam melompat dari jendela. Kina melihatnya dan terkejut. "Bagaimana kamu?" Dia menarik selimut erat-erat dan bahkan tidak bisa berbicara dengan fasih. Sebagai pimpinan tertinggi dari pasukan khusus Wolves, memanjat jendela itu sangat mudah bagiku. Ezra, dengan senyum sombong yang berbahaya di bibirnya, perlahan berjalan menuju tempat tidur dengan anggun. Langkah yang kuat dan anggun, selangkah demi selangkah, seolah-olah menginjak di hati Kina, sangat berat, membuatnya sangat gugup dan sedikit sesak napas. Suamiku, kamu jangan tertawa, aku sangat gelisah ketika melihatnya." Dia tergagap, senyum Ezra itu,
Seolah-olah kamu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan juga tahu bahwa dia tidak akan menyakitimu, tetapi kamu masih merasa gelisah dan takut. Senyum saja sudah cukup untuk membuat pertahanan psikologis seseorang runtuh. Bukankah kamu bilang aku sangat tampan ketika tersenyum, dan sangat bagus jika aku bisa lebih banyak tersenyum, Hem? Istriku, Ezra berjalan ke tempat tidur, membuka selimut dan menekan tubuh Kina yang lembut dan hangat. Kalau begitu, berapa kali yang kamu inginkan? Kina bertanya, karena tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa menghadapinya. Uhuk, sebenarnya, hal seperti itu cukup nyaman pada saat itu, tetapi efek sampingnya terlalu menyiksa. Sampai aku lemah, atau tidak bisa bergerak lagi, Ezra menggertakkan giginya dan sengaja menyebutkan apa yang dikatakan Kina sebelumnya. Kina menjadi semakin berani karena dimanjakan olehnya. Dia bahkan berani untuk menguncinya di luar pintu. Ketika Kina mendengar Ezra mengatakan ini, dia ingin menangis tanpa air mata. Kapan dia tidak pernah menangis dan memohon belas kasihan untuk hal seperti itu, dan pria ini sepertinya tidak terpenuhi setiap saat. Selain itu, tubuh Ezra sangat sehat, melakukannya sampai dia lemah. Itu sangat sulit, jika benar-benar melakukannya sampai tidak memiliki energi dan tidak bisa bergerak. Kina diam-diam meratapi pinggang dan kakinya di dalam hati. Diperkirakan setelah itu dia akan menjadi kelinci yang cacat. Suamiku, tolong ampuni aku. Dia dengan lembut menarik pakaian di dada Ezra dengan sepasang tangan kecil, dan mengedipkan matanya yang lembab dan lembut. Penampilannya yang menyedihkan membuat orang merasa kasihan. Kamu tahu apa kesalahanmu? Dia menatap mata Kina yang indah dan berkilau, bertanya dengan suara yang dalam. Kina mengangguk dengan keras, dan berkata dengan ramah, aku tahu aku salah, dan aku tidak berani melakukannya lagi. Di markas, siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum. Meskipun kamu adalah istriku, tapi kamu juga harus dihukum. Ezra berkata dengan tegas dan adil. Kina, intinya, Ezra menolak untuk melepaskannya. Bola matanya berputar-putar, dia berpikir selama beberapa detik, dan akhirnya menemukan sebuah alasan. Tapi kita akan mencoba gaun besok, jika kamu melakukannya dengan tidak terkendali, maka aku tidak bisa pergi besok. Suruh orang bawa gaunnya ke rumah. Dia telah melihat triknya. Ah, Kina berteriak. Ezra menggigit daun telinganya yang lembut dan imut, kemudian berkata, untuk apa kamu teriak-teriak? Aku bahkan belum masuk. Kina tercengang sejenak, lalu wajahnya memerah. Dia memelototi Ezra dengan tatapan yang tidak menakutkan. Pria ini berbicara lebih dan lebih nakal. Dia menahan tubuhnya yang sedikit gemetar karena dirayu Ezra, mengambil napas dalam-dalam, dan mengumpulkan keberanian untuk bernegosiasi, atau aku. Aku berada di atas sekali, dan kamu ampuni aku. Pupil gelap Ezra melintas sedikit kelicikan, dan dia menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Boleh, tetapi jika kamu memohon belas kasihan atau menyerah di tengah jalan, aku pasti akan melakukannya sampai puas. Pada saat itu tidak ada gunanya kamu menangis dan memohon belas kasihan. Aku tidak akan pernah menyerah di tengah jalan, Kina berkata dengan ekspresi tegas. Ezra selalu berada di atas, dan dia tidak pernah melihat Ezra lelah sepanjang malam. Selain itu, dia sudah makan cukup kenyang pada saat makan siang tadi. Hanya sekali, dia menggertakkan gigi dan akan berlalu. Bibir Ezra yang sempurna sedikit melengkung, dan dia dengan cepat melepaskan pakaian di tubuhnya. Dalam sekejap mata, sudah tidak ada apa-apa di tubuhnya. Dia pergi dari tubuh Kina, berbalik dan berbaring di tempat tidur, kemudian memerintahkannya dengan kuat, aku sudah siap, ayo naik. Namun, fakta telah membuktikan bahwa cita-cita itu sangat keren, tapi kenyataan sangat kejam dan menyedihkan. Kina berada di atas, menggertakkan gigi dan bertahan selama lebih dari 20 menit, dia tidak hanya membuat Ezra merasa tidak nyaman, tetapi dia juga terlalu lelah untuk bergerak. Pada akhirnya, dia hanya bisa berbaring dengan patuh dan membiarkan Ezra melakukan apapun yang diinginkan. Karena terkunci di luar, dan kemampuannya dipertanyakan, Ezra benar-benar melakukannya dengan penuh semangat dan sama sekali tidak terkendali.
Kina memohon belas kasihan sampai suaranya menjadi serak. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa berteriak, dan dia hanya bisa menangis terseduh-seduh di bawahnya. Itu membuktikan bahwa Ezra benar-benar bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya, dan tidak ada kelonggaran sama sekali. Dari tengah hari hingga tengah malam, Kina berbaring di tempat tidur seperti mayat. Dia sangat menyesalinya. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, maka dia tidak akan mengunci Ezra di luar pintu. Tapi di dunia ini tidak ada istilah jika mengetahuinya sebelumnya. Dia berkata kepada pria di sampingnya dengan nada menyedihkan dan suara serak, "Suamiku, aku lapar." "Kebetulan sekali, aku juga lapar." Ezra berbalik dan menekannya, matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Ketika mendengar ini, Kina hampir pingsan ketakutan. "Ya Tuhan, haruskah pria ini seperti ini? Apakah dia mesin? Apakah dia tidak lelah? Aku lapar, aku ingin makan." Dia memeras beberapa air mata, dan menatapnya dengan tatapan yang menyedihkan dan polos. Faktanya, apa yang dikatakan Ezra hanya untuk menakutinya. Ezra mencium pipi Kina dengan ringan, dan berkata, "Kamu berbaring dan jangan bergerak, aku akan memasak untukmu." "Apakah kamu pintar memasak?" Kina bertanya dengan ragu-ragu. "Ya." Ezra menarik selimut untuknya, mengambil jubah tidur dan mengenakannya, lalu meninggalkan kamar. Kina menarik napas panjang, tubuh di bawah selimut sedikit bergerak, dia menemukan postur yang paling nyaman, dan menutup matanya dengan lelah. Di dalam kulkas hanya ada sekantong pangsit, beberapa kaldu, dan sayur-sayuran. Ezra menemukan resep di internet, kemudian mulai memasak pangsit. Setengah jam kemudian, ketika Ezra kembali ke kamar dengan pangsit, dia melihat bahwa Kina sedang tidur. Bibir merah Kina sedikit terbuka, dan penampilan Kina bernafas melalui mulut sangat imut. Meskipun dia tidak tega, tapi dia masih membangunkan Kina. Dia menepuk pipi Kina dan berkata, "Kina, ayo bangun untuk makan." Kina terbangun tidak lama setelah tertidur. Dia mengerutkan kening dan menjawab dengan suara tangisan yang penuh dengan kejengkelan, yang bermaksud, "Jika kamu berani menggangguku tidur lagi, maka aku akan segera menangis di depanmu." Membangunkannya dengan cara ini akan membuatnya tidak bahagia, jadi Ezra langsung menarik Kina untuk duduk, memeluknya, kemudian menundukkan kepala dan menciumnya untuk membangunkannya. Setelah beberapa menit, Kina sedikit sesak napas, kemudian dia merasakan kesemutan di bibirnya. Dia mengerutkan kening, perlahan membuka matanya yang mengantuk, menghela nafas lega, dan menggosok kepala kecilnya di lengan Ezra dengan linglung. "Bukankah kamu lapar? Ayo makan." Ezra menggosok rambutnya dengan telapak tangan yang besar, dan berbisik di telinganya. "Tidak, aku sangat lelah, sangat ngantuk, aku ingin tidur." Kina berkata dengan lembut, kemudian menutup matanya lagi. "Jika kamu tidak mau makan, maka selanjutnya adalah giliranmu untuk memberiku makan." Nada suaranya sangat berbahaya, dan dia sengaja menekankan kata, "memberiku makan." Kina tiba-tiba membuka mata dan memelototinya dengan tidak percaya. "Aku makan, tapi setelah makan, kamu tidak boleh melakukannya lagi." Kina tawar-menawar dengannya. Jika tidak mengendalikannya lagi, maka besok dia akan berbaring di tempat tidur, menjadi mayat sepanjang hari. "Oke, aku tidak akan sembarang bertindak lagi." Ezra membungkusnya dengan selimut, kemudian memeluknya ke meja. "Hanya ada pangsit, kamu makan pangsit malam ini, besok aku akan membawamu makan di luar." Pangsit juga tidak apa-apa, Kina sangat lapar. Dia sudah tidak peduli apa makanannya, yang penting dia bisa memakannya. Ezra membiarkan Kina duduk di pangkuannya, mengambil pangsit dengan sumpit dan mencelupkannya dengan saus khusus, kemudian membawanya ke mulut Kina. "Aku makan sendiri saja," Kina berkata dengan malu. Meskipun dia lelah, tapi dia masih memiliki energi untuk makan sendiri. "Kamu duduk di pangkuanku, jika kamu bergerak lagi, maka aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti." Ezra memerintahkan dengan nada serius dan kuat, "Buka mulutmu." Kina ditakuti oleh Ezra, sehingga dia tidak berani bergerak lagi.
dia berada di pelukan Ezra dan membiarkan Ezra memberi makan dirinya sendiri dengan patuh. Dia menggigit pangsit dan bertanya dengan pipi bulat, "Ezra, apakah kamu sudah makan sesuatu?" Dia tidak menduga bahwa kemampuan memasak Ezra lumayan bagus. Pangsitnya direbus dengan kuah kaldu, ditambah dengan saus spesial dari cabai, bawang putih, dan daun bawang. Rasanya sangat enak. "Belum, kamu makan dulu," Ezra menjawab. Ketika mendengar kata-katanya ini, ada perasaan hangat muncul di lubuk hati Kina. Meskipun Ezra sangat jahat di tempat tidur, tapi dia selalu menempatkan Kina sebagai yang pertama di tempat lain. "Kamu makan bersamaku." Kina mendorong sumpit ke mulut Ezra dan berkata dengan senyum di matanya. "Ya." Ezra tidak menolak kebaikannya. Di dalam panci masih ada pangsit, hanya perlu mengambilnya lagi setelah selesai makan. Dengan cara ini, satu orang makan satu pangsit, dan dengan cepat menghabiskan semangkuk besar pangsit. Kemudian Ezra pergi ke dapur untuk mengambil pangsit lagi. Setelah Kina merasa kenyang, Ezra meletakkannya di sofa, menyalakan TV, dan membiarkannya beristirahat sebelum mandi. Setelah selesai makan, Kina ingin tidur. Dia berbaring di sofa, dan tertidur di sofa dalam beberapa menit. Ezra membawa piring dan sumpit ke dapur untuk mencucinya. Ketika dia kembali ke kamar, dia melihat bahwa wanita kecilnya sudah tertidur di sofa. Sudut bibirnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan kemanjaan. Dia berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Setelah menyiapkan air, dia memeluk Kina dengan pelan dan membawanya untuk mandi. Setelah keduanya selesai mandi dan berbaring di tempat tidur, waktu sudah hampir jam 2 pagi. Ezra berbaring di tempat tidur, menatap orang yang tidur di pelukannya. Karena barusan mandi, wajah Kina sedikit merah, bulu matanya panjang dan melengkung, hidungnya cukup imut, dan bibirnya yang kecil sangat indah. Ezra melihatnya dengan tenang, matanya yang dingin berangsur-angsur menjadi lembut, dan matanya penuh dengan kina. Perasaan Kina berada di pelukannya membuatnya merasa nyaman. Bahkan jika seumur hidup, dia juga tidak akan merasa bosan. Seumur hidup, Ezra menemukan bahwa dia sangat menyukai kata ini. Seumur hidupnya dan Kina, pada siang hari berikutnya, Kina perlahan membuka mata. Dia memutar kepalanya seperti biasa, dan bertemu dengan mata hitam Ezra. Kemudian dia tertegun sejenak. "Kapan kamu bangun?" dia bertanya dengan suara rendah. Sudah sesaat, jam biologisnya selalu akurat. Klaim dia tidak bisa tidur lagi setelah bangun. Tapi memikirkan apa yang dikatakan Kina sebelumnya, Kina berharap bisa melihatnya ketika bangun, jadi dia berbaring di sebelah Kina, menatap wajah tidurnya yang cantik. "Oh, kapan kamu belajar bermalas-malasan di tempat tidur?" dia bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya dia sangat bahagia di hatinya. "Apakah pinggangmu sakit? Biarkan aku memijat kamu," dia bertanya dengan suara rendah.